Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berjumpa di pertemuan ketiga Sekolah Lintas Iman pada 28 Juni 2025 ini. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya kita akan memutarkan video pengantar. Bali Ayurvedic Ashram Puri Mahakerti Sri Sarvikananda yang berlokasi di Bali Utara, Kota Singaraja, Desa Wanagiri, Banjar Buanasari, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, adalah peseraman tempat pengobatan Usade Taru Permane dan tempat belajar pengobatan herbal secara tradisional maupun modern, tempat meditasi, tempat pemelukatan atau pembersihan, tempat penyucian diri, tempat belajar yoga, serta tempat berwisata yang indah dan menakjubkan. Peseraman ini dibangun mulai tahun 2007 dan diresmikan oleh Dinas Pariwisata Bali pada tahun 2010 dan sejak itu mulai menjalankan aktivitasnya. Berbeda dengan peseraman-peseraman lainnya, di peseraman ini kalian bisa temukan ratusan jenis tanaman obat dan dilengkapi dengan nama daerah, nama umum, nama latin, kandungan zat-zat kimia yang berkhasiat obat, manfaat untuk pengobatan dan pencegahan penyakit, cara meramu secara Usade Taru Permane, serta manfaat untuk sesajen. Tempat wisata air terjun Kembar 5 yang disebut Panca Pandawa Tirta atau disebut Banyuwana Amerta Waterfall adalah sajian yang sangat epik dan menawan di peseraman ini. Bunga yang sangat indah menambah menawannya peseraman ini. Pemandangan kota Singaraja yang sangat indah juga bisa disaksikan dari peseraman ini loh. Bagi yang tertarik untuk menjalani pengobatan secara Usade Taru Permane, pijat refleksi dan juga pembersihan atau pesucian dengan tirta gangga asli dari India, disiapkan juga loh di peseraman ini. Terapi dengan obat herbal modern juga disiapkan di peseraman ini. Bagi yang tertarik belajar yoga, juga disiapkan pendampingan. Seumpama para pengunjung berkenan membawa buah tangan berupa obat-obat herbal untuk keluarga di rumah, disiapkan pula di peseraman ini. Asraman ini sangat bagus untuk para siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum sebagai tempat belajar dan praktek obat herbal. Ayo, mari berkunjung ke Bali Ayurvedic Ashram Puri Mahakerti Sri Sarvikananda. Kontak kami ada di sini.
Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di. Ya, baik Bapak Ibu, itu pengantar video pengantar dari materi kali ini. Selanjutnya saya akan bacakan CV beliau. Eh, Nama lengkap beliau Profesor Dr. Nyoman Kertia. Lahir di Buleleng, Bali, 16 September 1960. Agama Hindu tentunya, sekarang beliau di Yogyakarta. Riwayat pendidikannya guru besar di tahun 2013, S3-nya di 2009, program Dr. FK Universitas Gajah Mada tentunya. Konsultan di reumatologi, Kolegium Ilmu Penyakit Dalam tahun 2003 sampai sekarang tentunya Bapak Ibu, dan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada mulai tahun 1998, dan dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mulai dari tahun 1987. Saya rasa ini paket komplit ya. Eh, Guru besar, terus dokter dan dokter, serta tentunya pemuka agama Hindu itu sendiri. Pengalaman organisasi beliau, anggota Ikatan Dokter Indonesia, anggota Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, Ketua Indonesia Rheumatism Association di cabang Yogyakarta, dan banyak sekali Bapak Ibu. Eh, yang 3 tahun terakhir Ketua Komisi Daerah Saintifikasi Jamu Provinsi DIY, terus Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada dari tahun 2016 sampai sekarang. Ketua Dewan Jamu Indonesia Yogyakarta dari 2023 sampai sekarang. Itu Bapak Ibu. Keahliannya yang ditekuni beliau, rheumatologi dan herbal medicine. Terus riwayat berkarya di bidang yang ditekuni semuanya terlampir di sini Bapak Ibu. Banyak sekali karya-karya beliau, Tridharmanya terutama ya. Tridharmanya ini publikasi dari berbagai buku, jurnal, dan esai, bahkan film. Ya. Ini gongnya pertemuan kita selama 1 bulan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat sendiri di layar dan juga di PDF yang saya kirim dan tim tentunya. Luar biasa, kalau saya baca semua ini bisa sampai subuh Bapak Ibu. Saking tekunnya beliau. Ini juga eh, motivasi bagi kita semua Bapak Ibu. Selain Tridharma, kita juga bisa aktif benar-benar di penelitian. Dan tak kalah penting yang saya harus sampaikan adalah eh, banyak penghargaan yang diberikan kepada beliau sebagai pakar ahli dan pemegang apa pemegang paten kayak gitu. Di tahun 2024, anugerah kebudayaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus di tahun 2019, Insan UGM berprestasi nasional dan internasional. Hak paten terbaik. Nah, ini eh, apa luar biasa saya rasa, di kampus top lah di Indonesia, dan saya rasa ini pesaingnya sangat sangat kompetitif sekali karena internasional juga Bapak Ibu. Pemenang penghargaan riset Kemenkes tahun 2018. Peneliti senior berprestasi nasional Kemenkes tahun 2018. Dan juga di 2013, presentasi kasus terbaik Indonesia Rheumatism Association 2013. Dan banyak
lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat, jadi beliau tuh dari kecil berprestasi sampai saat ini kayak gitu. Dari tahun 1976 sampai detik ini ya, banyak prestasi eh, yang didapat oleh beliau. Tentunya beliau akan berbicara tentang bagaimana konsep Hindu tentang ramah lingkungan itu sendiri. Eh, Kepada beliau waktu dan tempat saya aturkan, Prof. Dr. Nyoman Kertia. Ya, terima kasih Romo Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam. Saya mohon maaf sekali karena di agenda saya sudah terjadwal dengan baik, tapi mendadak karena saya seorang pendeta di Bali, mendadak ada tugas dan sehingga saya bentar lagi harus boarding. Jadi saya juga menyiapkan headset, tapi ternyata rusak. Jadi mungkin agak crowded sedikit. Saya mohon maaf sekali ini. Ini sedang di airport. Terima kasih waktu untuk diskusi buku yang sangat menarik. Nah, hadirin yang saya muliakan, saya sangat bahagia pagi ini bisa bertemu dengan rekan. Jangan pikir saya mengajar, tapi justru saya akan belajar banyak dari rekan-rekan. Izinkan saya share screen sendiri, ya. Mudah-mudahan lancar gitu. Kalau tidak, mohon dibantu. Siap, siap. Silakan, Prof. Ya. Oke. Eh, Robert saya tidak bisa melihat di laptop. Tentang ramah lingkungan. Ramah lingkungan tentu semua juga agama punya konsep. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dari Hindu. Eh, saya awali dengan masalah-masalah yang ada. Saat ini kematian orang terbanyak adalah kardiovaskuler, kardia stroke, sakit jantung, psikosis. Ternyata penyebab utama masalah kardiovaskuler adalah radikal bebas yang begitu tinggi dalam darahnya. Itu awal banget. Sehingga menimbulkan sumbatan-sumbatan di pembuluh darah sehingga dia meninggal. Tadi jantung di otak juga di pembuluh darah yang. Kenapa terjadi radikal bebas yang begitu hebat? Ternyata pertama karena kita gampang marah saat ini. Zaman dulu kakek nenek kita panjang-panjang umur mungkin karena jarang marah ya. Sekarang wah kita terlalu gampang. Belum lagi makanan kita banyak-banyak junk food, belum polusi lagi. Jadi sumber-sumber yang menimbulkan kita pendek umur itu sebenarnya infeksi saat ini sudah tidak banyak. Zaman dulu orang rata-rata umurnya ya tidak banyak, tidak beda dengan kita. Karena banyak infeksi. Sekarang infeksi sudah hilang, kenapa umur kita tidak jauh nambahnya gitu? Karena ternyata masalah-masalah yang baru ini. Jadi pembuluh darah kita akan terganggu sekali oleh radikal bebas. Ini serangan jantung, ini hanya pembunuh pertama di Indonesia dan di dunia. Jadi saya kira kita perlu waspadai sebelum masuk ke topik kita. Nah, sekarang ada konsep ramah. Kalau di Hindu ada namanya Trihitakrana. Trihitakrana adalah tiga penyebab di mana kita bisa menjadi bahagia. Itu kan bahagia.
Apa itu? Yaitu hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan sesama, dan hubungan baik dengan alam. Jadi itu pokok dalam Trihitekrana ini. Sekarang kita lihat. Jadi dalam konsep Trihitekrana, hubungan kita dengan Tuhan, agama apapun, hubungan kita dengan sesama dan dengan alam, ya, itu harus harmonis sehingga kita bencana-bencana bisa kita tekan, penyakit-penyakit bisa kita tekan. Maaf, ini saya banyak bicara penyakit karena bidang saya demikian, tapi bisa rekan-rekan bukan kejadian-kejadian yang ada di alam, tidak hanya penyakitnya. Kalau kita lihat hubungan kita dengan Tuhan, kemudian dengan alam, dan antar sesama, bahkan di keluarga. Kalau kita lihat rumah orang Hindu, khususnya Bali ya, orang Bali, rumit banget ya. Banyak sekali rumah mana tempat sembahyangnya, satu komplek rumah, satu keluarga loh itu. Lampunya di mana, lumpunya di mana, dapurnya harus di mana. Saya sebut barat daya dapurnya. Orang baru menikah di mana. Jadi eh, itu letaknya pertama di daerah eh, timur, timur bagian selatan. Dan kalau kita perhatikan, orang mungkin melihat Candi Berdar, oh, bagus banget. Ternyata ada tatanannya Candi Berdar. Jadi itu masuk. Biasanya pura, tapi sekarang rumah-rumah banyak di Candi Berdar. Lalu kita kembali pada konsep yaitu tentang sedulur Bapak, saudara kita yang empat. Ternyata memang ada kalau kita bisa memaknai apa itu saudara. Apa emang ini? Jadi saudara empat itu ada membantu kita. Waktu kita dalam janin, ada yang namanya air ketuban, ada yang namanya darah, ada yang namanya lamas, saluran tali pusat, ada bilang ari-ari. Jadi empat ini ternyata menempati organ-organ dalam tubuh. Ada yang di jantung, ada di hati, ada yang di limfu, ada yang di empedu. Organ-organ sangat vital, simpatik. Jadi kalau orang Hindu, lebih diterjemahkan menjadi dewa. Jadi yang putih, Dewa Iswara, itu adalah air ketuban. Yang merah ada darah, Dewa Brahma. Kemudian kuning adalah Mahadewa. Ya, apa namanya, Pernika Seosana. Jadi setelah bayi yang di kulit bayi itu yang kuning, dan yang hitam hari-hari adalah Wisnu. Nah itu konsep kami begitu. Dan kita sebagai siwa, tapi kita sebagai pancer harus baik karena kita harus mengajak kakak adik kita, saudara kita. Ternyata di kedokteran modern juga demikian. Sistem kekebalan yang melindungi kita juga ada 4. Jadi kedokteran modern ini yang mungkin baru 200-300 tahun yang lalu ya. Ternyata kita udah ribuan tahun duluan kita tahu tentang seluruh papat. Maka di Bali, aksara, soalnya Jawa juga ada 20 aksara ya. Mono, Coroko, sampai dan sebagainya.
Di Bali, di antara sekian aksara disarikan lagi ada 8 aksara penting. Jabatai Namo Siwaya, gitu ya. Itu jadi dewa tenang. Jadi ada 9 dewa yang melindungi kita. Oke. Ini begitu rumitnya pengobatan modern sekarang. Tapi obat-obat ini mahal banget untuk autoimun ya. Tapi pasien tidak pernah sembuh. Justru efek sampingnya banyak. Jadi pengobatan mestinya kan murah, pasien bisa sembuh, efek samping minimal. Kalau ini malah mahal, pasien tidak sembuh-sembuh, efek samping banyak. Ini obat sangat modern nih, ya. Biologic agent 6. Sangat susah. Data autoimun itu muncul karena apa? Karena salah satu ya pasien saya karena stres. Stres karena apa? Nah, kehidupan sekarang ya luar biasa. Seseorang bikin stres. Zaman dulu kan orangnya lebih banyak tenang. Coba kita baca-baca. Penyakit autoimun sekarang luar biasa. Kayak ledakan itu. Penyakit autoimun. Badai autoimun ya. Luar biasa. Jadi ini contoh-contoh autoimun. Ini juga bisa mengenai otak, mengenai jantung, paru, ginjal, dan sebagainya. Sehingga pasien saya banyak yang meninggal karena autoimun. Jadi dasarnya sekali apa? Adalah karena stres pokoknya. Ini juga autoimun. Jadi kalau pasien autoimun dokternya juga berstres. Tidak hanya pasien, dokternya ikut stres. Pernah kita ingat pada manusia kayu. Manusia kayu dulu di Solo ada. Itu autoimun juga. Jadi sampai segininya dampak daripada faktor stres pikiran. Tapi saya masih bahagia karena kita konsep tinggal dijawabnya. Surul Biro Jayaningrat Lebur Dedikasi. Kalau ini konsep ini kita terapkan mestinya stres kita akan bisa berkurang. So, kalau orang misalnya jahat pada kita, kita ikut marah, maka dampaknya ya kita sakit, masalah tidak selesai. Itu ini kalau konsep suruh juru jangan lebur dan tapi maka mestinya stres kita akan lebih tinggi. Kembali kita lihat bahwa kesehatan sehat spiritual penting banget karena inilah bagaimana kita mencapai kedekatan diri pada Tuhan. Dampaknya tentu pada kehidupan kita, tidak hanya kesehatan, semuanya. Apalagi dengan sesama, bahkan dengan alam. Saat ini luar biasa, banjir, puting beliung, gelombang besar. Jadi alam kita ya tentu bereaksi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi inilah pentingnya spiritualisme dan saya di pasraman saya yang tadi udah diputar ya. Saya melakukan ini. Saya di tempat itu bukan dokter lagi. Kalau saya pulang bisa 200 orang datang untuk obat herbal. Jadi dokter itu jangan pikir menyembuhkan. Tidak ada mana dokter menyembuhkan. Dokter tidak pernah menyembuhkan. Dokter harus sering menyehatkan. Dokter harus banyak menghibur. Berarti kalau sembuh pasiennya ya Tuhan. Sekarang masalah dalam kesehatan ternyata banyak penyakit-penyakit baru di mana dia lebih ganas, varian-varian baru, lebih resisten, kebal terhadap obat. Luar biasa. Ini kenyataan nih. Jadi kuman-kuman seperti Neisseria gonorrhea atau kuman lain, virus-virus kita tahu, corona yang kemarin. Kenapa terjadi? Kalau kita dipukul orang, kita kan berusaha mempertahankan diri. Atau kita ingin punya anak yang lebih kuat. Atau kita ingin kita perkuat. Ya. Kuman juga begitu. Ya. Sehingga apa yang kita kembangkan ini adalah bagaimana kita mencapai kebersamaan dengan alam. Sehingga saya kembangkan tanaman-tanaman herbal. Saya kasih contoh aja kalau teman-teman tahu meniran itu ternyata imunostimulan ya.
Jadi kalau tubuh kita lemah saja, maka meniran. Salah satunya ya. Banyak yang lain contohnya. Tapi kalau imun kita kacau, terlalu kuat dan kacau, maka kelompok kurkuma, kelompok temu-temuan ya, kunyit dan sebagainya, itu penting untuk mengurangi imun yang kacau. Tadi kebalikannya. Tadi kalau imunnya lemah, pasti meniran. Kalau imunnya kacau, apalagi tinggi, maka diberikan kunyit atau temu. Mungkin hadirin masih dilakukan orang Hindu ini. Ya, mungkin apa yang mereka bayangkan. Kalau saya melakukan ini ya, saya bayangkan Tuhan itu cuma dekat. Ini kan orang Mekis namanya. Bawa sajen, bawa apa tempat duduknya Tuhan itu. Mereka rasakan begitu dekat dengan Tuhan, rasa baktinya lebih tersalurkan. Di ini juga banyak-banyak hubungan dengan alam. Oke. Ini rumit lagi. Boleh saya baca-baca kalau gimana ditanyakan saya nanti di WA. Kan WA saya silakan dikasih ya. Tuh, kita komunikasi. Telepon juga. Ini agak rumit nggak saya jelaskan sih. Sekarang gelombang otaknya, ternyata bagaimana kita mengubah gelombang otak kita. Kalau kita posisi pada misalnya beta, gamma, lambda itu jelek ya. Gelombang otak kita stres terus ya, susah tidur. Bisa enggak kita masuk epsilon, delta, theta? Maka kita akan lebih tenang. Tenang dalam hidup, bukan santai loh, tenang. Kalau ada masalah kita tenang menyelesaikannya gitu ya. Oke. Dan dengan meditasi yang baik, dan gelombang otak yang baik, maka dampaknya secara ilmiah, pineal body ini menghasilkan zat-zat banyak, dopamin, serotonin, oksitosin, melatonin, dan sebagainya. Itu ternyata mempengaruhi hipotalamus, hipotalamus mempengaruhi hipofisis, hipofisis mempengaruhi organ tubuh kita semua. Jadi hipofisis master of blood. Jadi sumbernya adalah pineal body. Kalau kita bisa memperbaiki kondisi pineal body dengan meditasi yang baik, menghubungkan diri dengan Tuhan, maka tubuh kita akan lebih sehat gitu ya. Kita ada melukat ini di Bali sekarang bule-bule senang banget melukatnya. Apa? Mereka ngerti enggak melukat itu ya? Ikut-ikutan aja. Rasa senang ya udah. Kalau orang Bali bagaimana cucian dirinya seperti orang Hindu ya. Sehingga nanti kalau ada yang tertarik bisa disebarkan pada teman-teman. Ini ada acara melukat Sukma tanggal 10 Juli ya. Jadi tinggal 10 hari lagi kan. Di Parangkusumo ya. Itu melukat. Ini agendanya. Sekarang kalau tentang kesehatan kembali, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau orang itu punya hubungan khusus, Tuhannya orang bilang Tuhan Hindu banyak, enggak, dia dia namanya Sang Yang Widi panggilan. Tapi dewanya banyak. Karena kerjaan Tuhan banyak sekali sehingga eh, beliau apa namanya ada sinar-sinar sucinya ya. Seperti Dewa Aswin khusus khusus kesehatan. Ya. Jadi macam-macam dewanya banyak sekali. Ini juga bagaimana ilmu kedokteran modern sekarang sebenarnya dasar sekali lah dari kedokteran yang tradisional. Ada catursi namanya. Kalau rekan-rekan lihat orang Bali, hewan dikasih sajian yang aneh. Ya begitulah. Karena kita hubungan yang baik dengan hewan. Ya. Kita yakin di dalam hewan itu ada Atman, ada percikan Tuhan. Sehingga kita sama-sama punya Atman yang sumbernya sama Tuhan. Sehingga tiap tumpah kandang namanya UY kita memberikan sesuatu. Bahkan tumbuh-tumbuhan juga tiap tumpah wariga, tumpah ukur itu tiap 6 bulan Bali namanya. Kita memberikan saja pada tumbuhan, pertumbuhan ya karena ada Atman di dalam, ada percikan suci Tuhan yang sama dengan
tubuh kita juga percikan suci Tuhan atmanya. Nah itu konsep orang Hindu. Sehingga diberikanlah sisa. Rekan-rekan kalau lihat subak di Bali, ini justru bule-bule sukanya melihat ini ya. Sekarang dia ikut-ikut tidur di tebing-tebing gitu ya. Dalam hati mereka menikmati ya. Coba ngerti enggak konsepnya belum belum ngerti ya. Jadi subak di Bali itu rekan-rekan dah tahu ya subak. Mana sistem pengairan, penanaman, ya indahnya subaknya. Memang demikian. Karena kalau di secara umum orang bilang masa situ telur tidak bisa menyembuhkan. Saya beberapa mahasiswa S3 saya di kedokteran, misalnya di UGM, meneliti masa ternyata kelihatan hasil. Jadi masa itu kan di Jawa populer ya. Bahkan saya punya riset pijat pikun, orang-orang pikun dipijat kok mulai agak ingat. Ya ada titik-titik tertentu ya. Jadi sebenarnya untuk kesehatan mental itu banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya suplemen. Suplemen ini banyak buah-buahan, kadang kita lupa. Sudah makan junk food, makanan siap, siap saji, lupa sudah makanan yang tradisional. Sehingga dampaknya ke banyak. Kan konsepnya you are what you eat, gitu ya. Apa yang kita makan itulah Anda. Makanya singa kenapa kok kayak kejam banget? Ya makannya daging dibalik. Orang bisa balik. Kenapa singa itu makan daging? Karena dia kejam dibolak. Jadi memang alamnya begitu. Tapi kalau kita belajar, belajar dan belajar menjadi vegetarian, maka pelan-pelan tubuh kita akan menyesuaikan. Kita akan menjadi vegan. Kadang vegetarian orang tidak apa-apa, kan tidak makan daging. Bukan gitu. Vegetarian itu nanti spiritualnya sebenarnya. Bagaimana menjadi lebih kalem, lebih tenang kan. Ini makanan-makanan tradisional ini sekarang tak kalah jauh dengan makanan modernnya. Saya iri ya. Orang Amerika kok mampu menjual makanannya di Indonesia dengan laris. Kalau kita bisa enggak kita jualan tiwul di Amerika, wah, baru keren, biar imbang lah. Aromaterapi orang pikir enggak bereaksi, ternyata wah, dia reaksinya juga banyak ya aromaterapi. Jadi konsep-konsep Remo Ing Pandung orang Jogja ini memang luar biasa. Jawa bahkan orang Nusantara konsep banyak menerima sehingga sudah berusaha maksimal, tapi yang saya dapat segini saya terima nih dari Tuhan. Kalau begitu kita akan lebih tenang. Saya sempat menyusun ini Yogyakarta saya lestari di Yogyakarta kan saya tinggal di Jogja ya. Jadi menjadi peraturan gubernur ya nomor 44 tahun 2017. Jadi, jadi ini eh, orang Nusantara seperti ini baik sama siapa baik. Ya meskipun sudah umur wajahnya tetap masih. Udah. Kalau rekan-rekan ingin satu dicatat, ini boleh ditulis. Ini saya berikan tadi keraton nah, Yogyakarta hadirin. Kalau ada orang remaja tuh, rimu bahkan lumpuh, berikanlah sunti. Sunti itu adalah seperti kencur kecil-kecil. Wastugi, wastugi itu adalah eh, apa namanya beras beras yang ada bulu-bulunya. Kapipis diulek katoyanan leri buka diisi air rendaman beras kangge marem kaki untuk parem-parem. Kita punya nenek kakek kena rematik coba dilakukan ini. Jadi tidak usah diminum ini untuk parem-parem. Sunti wastubi leri buka diisi air. Jadi harapan saya terus mengembangkan lingkungan dan ini adalah penting bagaimana kita me- menghubungkan hubungan yang damai
kita dengan alam, dengan sesama, dan juga dengan ini ya, dapat penghargaan dari Sultan, dari UGM juga. Saya tadi mendoakan rekan-rekan. Saya sering di Bali bikin upacara sama di Jogja. Agak agak repot jadinya karena saya urusan kampus juga masih banyak. Saya kira demikian dari saya. Kalau ada diskusi, saya masih punya waktu sedikit. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga menambah wawasan. Meskipun saya tahu saya lebih banyak bicarakan soal kesehatan karena semua pun bagaimana ramah lingkungan dampaknya yang nyata ke kesehatan. Yang lain misalnya ke iklim dan sebagainya kita sudah tahu juga. Jadi mungkin kalau saya bicara kesehatan mungkin rekan-rekan akan menjadi lebih terbuka. Oh, kesehatan seperti ini gitu ya. Jadi tambahan tersendiri. Saya kira dari saya demikian. Terima kasih waktunya. Kalau ada yang bertanya, mari kita diskusi sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om. Santi. Baik, Bapak Ibu, eh, kita langsung diskusi. Eh, apa materinya sangat menarik juga. Dulu saya masih ingat waktu saya konfirmasi apa ada hubungannya kerusakan lingkungan akibat PLTU batu bara itu dengan kanker dan itu konek ya, datar dan sejenisnya. Sains sangat penting untuk memverifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan dan lain-lain. Langsung saja Bapak Ibu, mumpung eh, Prof. Nyoman apa bersama kita, silahkan yang mau bertanya langsung, saya persilahkan Bapak Ibu. Pak Herman Pelani, silahkan langsung Bapak. Nama, Baik, asal, dan pertanyaannya Bapak, biar kenal juga Prof. Nyoman. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Herman Prop dari Makassar. Ya, ya menarik materi yang diberikan Prof hari ini, memberikan wawasan baru bagi kita, utamanya bagi kita yang bukan orang kesehatan, mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Ya tadi disampaikan oleh Prof bahwa manusia saat ini tidak seperti manusia yang lalu yang rata-rata mereka memiliki umur yang panjang gitu ya. Pertanyaan saya mungkin apakah itu karena pengaruh tingkat religius ya. Karena kita tahu ya orang-orang dulu mungkin lebih religius ya dibanding kita ya saat sekarang ya. Jadi pertanyaannya Prof, apakah religius seseorang itu berkontribusi terhadap kesehatan yang ada pada diri manusia itu ya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana upaya kita ya untuk tetap menjaga kesehatan ketika kita berada di lingkungan yang sudah rusak, karena lingkungan yang tercemar misalnya itu kan sangat berkontribusi terhadap apa namanya kesehatan manusia. Jadi bagaimana kita kalau misalnya sudah berada di lingkungan yang rusak itu, yang tidak sehat itu, upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan sehingga kemudian kesehatan
tetap bisa terjaga. Ya, kira-kira seperti itu, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Langsung terima dijawab, kasih. Prof. Ya, Pak Herman luar biasa. Itu beliau juga pengalaman banyak kelihatannya. Eh, Begini, eh, saya agak kecewa. Kecewa apa? Zaman dulu orang meninggal karena infeksi banyak gitu ya. Banyak sekali ya. Sehingga rata-rata umurnya pendek. Sekarang infeksi sudah sangat jarang. Kecuali mendadak infeksi ganas. Kecuali apa pandemi ya. Tapi banyak-banyak penyakit karena metabolisme salah makan, stres itu paling banyak. Sehingga itu kekecewaan saya. Kenapa harus begitu? Saya juga setuju bahwa eh, religius atau spiritual itu sangat membantu. Karena tadi gambar saya kan sebenarnya mulai dari pineal body, mulai dari perubahan gelombang otak. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kadang orang bisa membedakan nih, mana yang religius, mana yang spiritual. Ya, itu silakan mungkin teman-teman boleh tahu ya. Jadi saya berpikir masalah spiritual ya, karena sudah berimpitan itu dekat dengan Tuhan, maka gelombang otaknya akan membaik, gelombang yang baik yang muncul, sehingga pengaruh pineal body mengeluarkan zat-zat sampai tubuh kita terpengaruh oleh zat-zat itu. Karena itulah master of gland, kan hipofise. Di otak itu hipofise. Dia mempengaruhi semua organ kita. Orang sedikit ada deg-degan, ya. Misalnya gimana, jadi mah, jadi sakit jantung, jadi stroke. Banyak-banyak pengaruh ini juga ya. Sehingga betul-betul saya percaya bahwa memang secara modern kita bisa buktikan. Kedua, dengan lingkungan seperti ini yang sebenarnya kejadian kita lihat luar biasa. Bahkan lingkungan juga sampai banyak yang perlu kayak ginian. Meskipun dari beberapa titik bagus ya, karena memang sadar masyarakat. Saya kira memang menjadi PR kita untuk mengajak masyarakat. Kita yang paham tentang bagaimana lingkungan yang baik, jangan sampai kejadian-kejadian kita tahu di pulau-pulau kita di Indonesia banyak yang hutannya segera habis, bahkan menjadi longsor dan sebagainya. Itu kan sangat sangat fatal. Kalau kita seorang ritualis maka pasti seperti kita ini saja tidak rakus. Kalau eh, Gandhi kan bilang dunia ini cukup untuk semua orang yang hidup di dunia. Tapi kalau satu orang saja yang rakus, maka dunia ini tidak cukup untuk satu orang itu saja. Bahkan barangkali surga juga tidak cukup untuk dia. Ya demikian Mas Herman, terima kasih. Ya, ada respon tambahan, Pak Herman, atau cukup? Ya, terima kasih banyak, Prof. Jawabannya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, Selanjut, cukup, Pak. oke, terima kasih Pak Herman, Pak pengacara. Langsung ke Pak Paulus, silakan Pak Paulus. Baik, Hati-hati di jalan Pak Paulus. terima kasih Pak Dr. Naufal. Yang kami hormati Prof. Nyoman. Perkenalkan, saya Paulus Raga dari Jakarta, Prof. Ya, sebagai dosen. Terkait dengan pencemaran di sini, Prof. Yang nanti pencemaran ini berhubungan dengan manusia yang akan mengkonsumsi. Contohnya misalkan pencemaran di biota perairan. Tentunya banyak hal-hal yang menyangkut pencemaran di biota perairan ini kena limbah industri, sampah plastik, dan aktivitas pertambangan tentunya. Masalahnya di sini, Prof, biota tertentu kan banyak yang suka makan itu, misalkan ikan, ya, siput, kerang. Kalau kita melihat ada yang berdampak kepada kesehatan di sini, terkait mungkin dengan ibu hamil nanti, dan anak-anak yang
merupakan pencemaran kena logam berat. Tentu misalkan juga mempengaruhi dalam sistem saraf dan yang ada juga sistem pencernaan. Ya, uh, uh, masalahnya begini, Prof. Bagaimana sebenarnya kita bisa mendeteksi, ya, misalkan ikan kerang itu bahwa ini sudah tercemar terhadap lingkungan, sehingga itu kan akan menimbulkan nanti sakit untuk bagi ibu hamil misalkan sistem saraf dan sistem pencernaan. Nah, ini yang Prof kira-kira apakah kira-kira kita bisa mendeteksi lebih awal sehingga kita yakin bahwa apa yang kita akan beli, apa yang kita akan konsumsi itu jauh daripada hal-hal yang terkait dengan merkuri, mikroplastik, dan logam berat. Yang kedua, Prof, masalahnya juga terkait dengan sayur-sayuran. Ini kan banyak digunakan pestisida. Pestisida ini kadangkala juga bermasalah bagi kesehatan. Ini ya terutama yang senang makan lalap, Prof. Sayur-sayuran yang disemprot dengan pestisida, buah-buahan ini sejauh mana ini kira-kira dampaknya terhadap kesehatan kita, terhadap hasil-hasil yang menggunakan pestisida. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk biota-biota di perairan ini, kami melihat juga ada dilema di sini. Satu sisi masyarakat yang ada di pesisir pantai, yang kehidupannya misal untuk menangkap ikan, ya mencari kerang pada daerah-daerah yang tidak terlalu jauh pada daerah atau laut yang dalam, sehingga itu di sekitar sisir pantai itu memang banyak yang sudah mungkin terkena dengan masalah-masalah lingkungan ini yang berdampak nanti yang seperti kami sebutkan 3 hal tadi bagi ibu hamil misalkan untuk sistem saraf dan sistem pencernaan. Ini dilema mereka satu sisi untuk mencari nafkah dengan menjual ikan di sekitar pesisir pantai yang tidak jauh, yang mungkin sudah terdampak akibat limbah-limbah tadi, baik itu merkuri, mikroplastik, dan logam berat lainnya. Itu masalahnya, Prof. Kira-kira bagaimana solusi yang kira-kira ditawarkan, Prof, untuk kondisi yang demikian? Ya, demikian, Prof. Terima kasih. Ya, Pak Paulus, salam kenal. Terima kasih, luar biasa. Ini beliau pemerhati lingkungan banget. Saya kira rekan-rekan pasti lebih tahu bahkan apa yang sudah kita lakukan. Tapi kelihatannya memang tidak gampang ya. Aturan kadang terlalu lunak ya. Kalau kita barangkali ya, karena kita anggaplah kita saya yakin kita semua spiritualis kan berbeda dalam melihat ke depan, masa depan, bagaimana kita baik dengan orang, memikirkan masa depan orang atau masyarakat kita. Tapi pasti kita tidak akan melakukan seperti obat-obatan. Kalau kita punya pabrik obat, kita kan obat herbal, kita tidak akan mencampurkan obat kimia ke dalam, kan? Itu karena hati nurani kita gitu. Tapi kan kalau orang bilang, wah zaman tidak bisa di stop, tidak bisa dimundurkan, dia akan gerak maju. Tapi berarti kita pesimis. Jadi kita tetap optimis. Apapun yang kita lakukan, kita pencerahan tentang hal ini itu kan mungkin sederhana pencerahan, tapi orang bisa cerah apa enggak kan itu ya. Bisa hati nuraninya terketuk enggak kan, ini hal yang tidak sederhana. Saya kira soal pencemaran tadi sudah disampaikan Pak Paulus dengan lengkapnya. Entah apapun jenisnya, apa dia mikroplastik, entah dia logam berat. Dan saya pernah pengalaman di Jogja, tempat pembuangan sampah itu kan banyak sisa-sisa makanan, daun-daun itu dimakan sapi gitu ya. Makan sapi, ternyata sapi ini gemuk-gemuk, setelah dicek ternyata logam berat banyak. Jadi seperti itu. Ternyata ada pengukuran logam beratnya seberapa. Tapi ini kan hal tidak gampang. Juga yang jelas gampangannya kalau sudah misalnya ada pabrik yang mengeluarkan
apa sisa-sisa itu ke sungai misalnya atau ke laut kan jelas kita bayangkan kayak apa gitu ya. Itu ya simpelnya seperti itu. Mungkin ya lebih sederhana gitu Pak Polos mungkin sudah saya jauh lebih tahu lah apa yang bisa kita lakukan. Saya cuma ingin mengetuk hati masyarakat biar seperti kita berhati baik sehingga tidak akan meracuni masyarakat lainnya kan. Begitu ya Pak Paulus. Ya, terima kasih untuk ilmunya Pak. Bisa tambah sedikit Prof untuk Ya Pak. pencerahan aja dari Prof ini. Ini kan kalau melihat itu logam-logam berat itu dan mungkin mikroplastik yang dimakan oleh ikan misalkan itu Prof. Itu kok saya berpikir kok kenapa bukan ikannya langsung mati dulu ya? Kenapa masih hidup dan itu dikonsumsi manusia dan berdampaknya di manusia? Itu gimana Prof? Padahal kalau dalam ini saya pernah dengar-dengar dulu katanya kalau melakukan untuk sebelum ke manusia dilakukan semacam kelinci percobaan apakah itu di monyet apa-apa Prof ya? Apa yang membedakan sebenarnya untuk apa namanya biota di perairan dengan di darat di darat ini. Kalau misalkan tikusnya katanya mati berarti tidak boleh dikonsumsi untuk manusia. Toh sekarang kok ikan itu bisa bertahan Prof terhadap apa namanya pencemaran ini dan Iya, iya. akhirnya tanpa sadar kita sudah mengkonsumsi dan ternyata itu berakumulasi di dalam tubuh kita Prof. Ini mohon pencerahan Prof ini karena Prof ini Iya, ya, kasih Prof. betul Pak Paulus. Karena setiap organisme mempunyai kelebihan tersendiri ya. Makanya anggaplah yang gampangnya obatnya. Kalau misalnya pada percobaan tikus atau mencit dosis sekian, tapi pada manusia tidak akan sekian, akan lebih rendah. Itu gampangnya. Apalagi jenis ini kekuatan bahkan kalau misalnya ada ayam kok juga makan-makan kerikil ya, makan batu seperti itu ya. Tujuannya untuk mencerna juga. Tapi kalau kita ditambahin makan batu kan juga kacau. Jadi tiap tiap hewan itu punya kelebihan masing-masing. Terima kasih Pak. Saya mohon izin Pak Naufal karena saya harus boarding ini. Iya, Atur dulu, Pak. iya, Bapak Ibu. Eh, yang ini Prof Nyoman, terakhir mungkin sekaligus closing. Ini ada saya di rumah juga mengoleksi tanaman herbal, mempraktekkan meditasi, termasuk punya buku karangan Bapak Gede, Prama dan Merta ada. Apa ada buku Bapak yang bertema spiritual atau pengobatan herbal, Bapak? Begini aja Pak Naufal boleh dikasih nomor HP saya ke beliau ya. Ya, oh Nanti ya, dia bisa siap-siap, Pak. komunikasi. Ya, Ya, Pak. terima kasih. Ada kata ada kata penutup Pak untuk kelas ini Bapak? Mungkin closing statement Bapak? Ya, saya berbahagia melihat wajah-wajah begitu cerah. Berarti kan ini teman-teman spiritualis semua. Artinya spiritualis tidak hanya untuk diri sendiri, untuk mengamankan orang lain juga. Karena memang inilah ramah. Ramah itu pada orang lain. Tentu dekat dengan Tuhan yang ramah dengan lingkungan juga. Tiga hal ini sangat pokok. Sehingga saya sangat berbahagia hari ini. Dan mohon maaf ini crowded sekali mungkin ada suara yang masuk. Saya mungkin terganggu sedikit. Oke, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin itu Bapak Ibu kelas kita karena beliau juga harus segera take off, harus segera terbang kayak gitu. Untuk yang terakhir Bapak Ibu silakan on cam kamera dulu. Saya izin dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Kita tutup acara kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mungkin itu kelas kita pada pagi kali ini. Terima kasih sekali kepada Prof. Numan atas materinya. Nanti materinya saya akan kirim yang detail dan beberapa buku yang akan referensi beliau. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, matur nuwun, siang Pak matur Novel. nuwun. Siang, Oke, Saya selamat siang pamit semua, kasih, Mas Prof. Noval. siang semuanya, siang. siap-siap, Pak. Maaf, lagi ada tugas di Cirebon. Ya. Hati-hati, Bapak Ibu.